Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Destiana dengan NIM 2301035010009 dari kelas Pendidikan Fisika A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi waktu sebagai tugas ujian tengah semester. Kita semua tahu bahwa waktu di bumi berdurasi 24 jam, di mana 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri dari 60 detik, di mana fakta ini absolut dan akan selalu kita ikuti. Tetapi faktanya, waktu itu relatif dan tidak pasti. Mengapa demikian? Hal ini akan dibahas dalam konsep dilatasi waktu. Konsep dilatasi waktu pertama kali muncul dalam teori relativitas khusus yang dikembangkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Sebelumnya, konsep waktu yang dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan universal menurut pandangan fisika klasik Newtonian, namun dalam makalahnya yang berjudul On the Electrodynamics of Moving Bodies, Einstein menunjukkan bahwa waktu dan ruang saling berhubungan dan dapat berubah tergantung pada kecepatan relatif pengamat. Ini merupakan revolusi dalam pemahaman tentang alam semesta yang menggantikan konsep waktu absolut yang sebelumnya diterima oleh para ilmuwan. Eksperimen pertama yang membuktikan dilatasi waktu dilakukan pada partikel muon, yaitu partikel subatomik yang terbentuk di atmosfer atas akibat tumbukan sinar kosmik. Muon memiliki waktu paruh sangat singkat, sehingga seharusnya tidak bisa mencapai permukaan bumi sebelum meluruh. Namun, karena mereka bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, waktu paruhnya tampak lebih panjang bagi pengamat di bumi. Hal ini sesuai dengan prediksi relativitas Einstein yang membuktikan bahwa waktu memang mengalami perlambatan bagi objek yang bergerak cepat. Dilatasi waktu adalah fenomena dalam teori relativitas khusus yang menyatakan bahwa waktu tidak berjalan dengan laju yang sama di semua kerangka acuan. Dilatasi waktu adalah konsep dalam teori relativitas Albert Einstein yang menyatakan bahwa waktu dapat berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung dalam kecepatan ataupun gravitasi. Menurut teori relativitas Einstein, ketika suatu objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, waktu untuk objek tersebut akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan objek yang diam. Hal ini dapat kita gambarkan dalam sebuah ilustrasi. Misalnya, jika ada seorang astronot yang melakukan perjalanan ke bintang yang sangat jauh dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, waktu di dalam pesawat ruang angkasa akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang ada di bumi. Akibatnya, ketika astronot tersebut kembali ke bumi, ia akan merasakan bahwa hanya sedikit waktu yang berlalu baginya, sementara di bumi telah berlalu waktu yang jauh lebih lama. Fenomena ini terjadi karena dalam relativitas khusus, waktu tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada kecepatan relatif suatu objek. Semakin tinggi kecepatan perjalanan astronot mendekati kecepatan cahaya, semakin besar perlambatan waktu yang dialaminya. Efek ini telah dibuktikan dalam berbagai eksperimen dan juga memiliki dampak praktis, seperti dalam sistem navigasi satelit yang harus memperhitungkan perbedaan waktu akibat gerakan cepat di luar angkasa. Dilatasi waktu dijelaskan dalam konteks paradoks kembar, di mana paradoks kembar adalah sebuah eksperimen pemikiran dalam teori relativitas khusus yang menggambarkan bagaimana waktu dapat berjalan lebih lambat bagi seseorang yang bergerak dengan kecepatan tinggi dibandingkan dengan pengamat yang diam. Dalam skenario ini, sepasang kembar misalnya Ali dan Budi memulai dengan usia yang sama. Budi kemudian melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya menuju sebuah planet yang jauh, lalu kembali ke bumi. Sementara itu, Ali tetap berada di bumi. Ketika Budi kembali,
ia menemukan bahwa waktu yang dialaminya lebih sedikit dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu di bumi, sehingga Ali kini lebih tua dibanding Budi. Konsep ini tampak paradoks, karena secara intuitif kita menganggap bahwa pergerakan bersifat relatif. Dari sudut pandang Budi, yang berada di pesawat ruang angkasa, justru Alilah yang tampak bergerak, sehingga tampaknya Ali yang seharusnya mengalami dilatasi waktu. Namun, paradoks ini dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan bahwa perjalanan Budi melibatkan percepatan dan perlambatan saat meninggalkan dan kembali ke bumi. Berbeda dengan Ali yang selalu berada dalam kerangka inersial atau tetap diam terhadap bumi, di mana Budi mengalami perubahan kerangka acuan saat berbalik arah, sehingga perjalanan mereka tidak lagi simetris. Adapun persamaan dilatasi waktu dirumuskan dengan delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T aksen adalah waktu yang teramati dalam kerangka bergerak, delta T adalah waktu dalam kerangka diam, V adalah kecepatan benda bergerak, dan C adalah kecepatan cahaya dalam vakum yang ditetapkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 m per s. Contoh kasus yang dapat kita ambil masih lagi-lagi dengan seorang astronot, di mana seorang astronot melakukan perjalanan ke sebuah bintang dengan pesawat luar angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c atau 80% kecepatan cahaya. Dalam kerangka referensi di bumi, perjalanan ke bintang tersebut memakan waktu selama 10 tahun. Berapa lama waktu yang dirasakan oleh astronot selama perjalanan tersebut? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya V-nya bernilai 0,8 C, kemudian delta T-nya selama 10 tahun, dan C-nya 3 kali 10 pangkat 8 M per S, di mana ketentuan ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, 10 bagi 1 kurang 0,8 C kuadrat per 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat, yang kemudian menghasilkan 10 bagi 0,6. yang sama dengan 6 tahun. Sehingga dalam kerangka waktu di bumi, perjalanan ini berlangsung selama 10 tahun. Namun, bagi astronot yang bergerak dengan kecepatan 0,8 c, waktu yang dirasakan hanya 6 tahun. Ini menunjukkan bahwa waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi dibandingkan dengan pengamat yang diam. Mungkin itu saja penjelasan tentang dilatasi waktu yang sempat saya jelaskan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.